Sobat HWDI, jumpa lagi kita di podcast HWDI. Sama saya Erna Magdalena dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung sejak tanggal 25 November hingga 10 Desember 2023. Podcast kali ini didukung penuh oleh Women's World Banking. HWDI merupakan anggota dari Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Women's World Banking. Menurut catatan tahunan atau CATAU, Komnas Perempuan tahun 2022, kekerasan siber berbasis gender cukup patut mendapat perhatian yang lebih seksama. Ada 1.697 KSBG yang tercatat pada pengaduan Komnas Perempuan yang terjadi di ranah publik dengan pelaku adalah teman media sosial, pacar, mantan pacar dan pelaku tidak dikenal. Dan tindakan yang dilakukan seperti sextortion atau pemerasan seks, penyebaran materi bermuatan seksual, dan penyebaran materi tanpa izin, serta terkait dengan pinjaman online. Perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami KSBG, mulai dari usia anak, remaja, hingga dewasa. Oke, kali ini sudah hadir dua narasumber kita yang cantik dan sangat berpengalaman. Yang pertama, Ketua 2 Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI, yaitu Mbak Rina Prasarani. Halo Kakak Rina. Halo. Boleh dipanggil kakak atau mbak? Kakak, Oh, boleh. kakak. Sehat-sehat ya kak? Gimana Ya, kabarnya? baik. Dan yang kedua, Ketua LBH Apik Jakarta, Kakak Uli Pangaribuan. Hai Kak Uli. Hai, Sehat juga Kak Uli? Kak Rina, bagaimanakah kerentanan teman-teman perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan cyber berbasis gender atau KSBG ini ketika memasuki proses peradilan? Sebetulnya dari mulai penanganan perempuan penyandang disabilitas secara umum, itu kan sampai sekarang belum komprehensif ya. Bagaimana dia dididik, dibesarkan, diberikan pemahaman gitu ya. Pemahaman ini juga tidak hanya terkait dengan pendidikan sekolah, tapi juga bagaimana bergaul, bagaimana mengetahui norma-norma sekitar gitu ya. Itu kan belum ada ya, sistem yang jelas. Jadi semakin rentan pada saat berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual, apapun itu bentuknya, termasuk yang berbasis cyber atau online. Karena sekarang ini bisa dikatakan bahwa jumlah perempuan penyandang disabilitas yang tidak bisa keluar rumah itu jauh lebih banyak dari penyandang disabilitas laki-laki. Karena ada alasan memang dia tidak diperbolehkan keluar atau disembunyikan, atau memang dia tidak pernah bersekolah, ataupun atas dasar kasih sayang. Jadi tidak boleh keluar rumah karena selalu dijaga. Sehingga pada saat ada ruang untuk dia keluar rumah dalam tanda kutip, yang sekarang ini lebih marak dengan media teknologi, itu mereka akan menemukan euforia sendiri. Tapi karena tidak ada pendidikan yang baik, pemahaman yang baik, sehingga dia rentan untuk mendapat kasus kejahatan berbasis online. Gitu. Oke. Dan pada saat dia ingin melaporkan ya bahwa dia mendapatkan kekerasan seksual melalui online, itu juga dia akan bingung lagi karena mungkin nanti polisi bagaimana, apa bisa menerima laporan dia. Nanti kalau misalnya dia disabilitas tuli atau tuli bicara misalnya, bagaimana cara yang berkomunikasi, itu juga di luar sana teman-teman penegak APH ya, ini masih belum mengerti juga bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi, dan juga melihat kerentanan kondisi teman-teman perempuan disabilitas sebagai satu hambatan untuk dia bisa memproses peradilan secara semestinya atau adil. Artinya sebetulnya teman-teman perempuan penyandang disabilitas usia zaman sekarang ini udah nggak gagap teknologi. Iya, jadi gini, kadang-kadang dari pihak ini kan macam-macam ya sebetulnya kalau bentuk-bentuk online ya. Ada yang misalnya dating app, contoh saja gitu ya. Dating app, sebetulnya dating app-nya ini sudah memikirkan gitu ya. Ada fitur keamanan, peringatan, lalu
kalau kita sudah mengetik kata-kata yang ke arah seksual, dia akan ada tanda peringatan gitu. Nah, tapi apakah itu bisa dibaca oleh screen reader untuk tunanetra yang menggunakan layar sentuh tapi dia menggunakan screen reader? Belum tentu terbaca. Lalu apakah itu mudah dimengerti oleh teman-teman disabilitas intelektual dan tuli yang mereka lebih banyak membutuhkan bahasa-bahasa yang mudah gitu ya. Lalu pada saat sudah terjadi ada kekerasan seksual, tombol pengaduan, jalur pengaduan dari aplikasi itu juga nggak jelas kemana gitu ya, tidak dipermudah untuk mengadu. Nggak usah dating app ya. Kalau kita ada transportasi online, kalau kita mengadu itu sulitnya luar biasa kalau untuk tunanetra karena kita menggunakan screen reader dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tidak ramah dengan disabilitas netra. Oke, sekarang aku ke Kak Uli dulu ya. Nah, Kak Uli, bagaimana pengalaman Kak Uli ketika mendapatkan laporan dari teman-teman perempuan penyandang disabilitas yang mengalami KSBG dan bagaimana LBH Apik menangani kasus tersebut? Thank you Kak Erna pertanyaannya. Jadi LBH Apik itu dari kasus yang masuk terkait dengan teman-teman disabilitas itu ada beberapa pengaduan terkait dengan KBGO, kekerasan berbasis gender online. Yang tadi kalau misalnya diambil kasus pinjol, itu juga banyak ya menimpa teman-teman perempuan dan teman-teman perempuan disabilitas juga. Nah ini juga ada kasus kami pada saat itu dia netra, teman netra, terus kemudian suaminya memanfaatkan menggunakan aplikasi dengan menggunakan identitas istrinya, pasangannya gitu. Nah ternyata banyak pinjaman-pinjaman dilakukan melalui aplikasi tersebut dengan identitas oleh suaminya dengan identitas istrinya. Sehingga penagihan-penagihan itu datang ke istrinya. Nah istrinya bingung, dia nggak pernah merasa mendaftar ke aplikasi pinjaman online gitu. Kok tiba-tiba dia diancam untuk membayar sejumlah uang kayak gitu. Nah ternyata diketahui bahwa suaminya telah menggunakan identitasnya dan kemudian kita mencoba melaporkan kasusnya karena dia merasa tidak memberikan concern kepada pasangannya untuk melakukan itu. Nah, tapi kemudian memang nggak gampang ya proses penanganannya gitu, sehingga ini juga butuh waktu yang sangat panjang juga buat kita, karena ancaman-ancaman itu kan serem ya dari teman-teman dari pinjol ya, sampai ancaman akan disebarkan foto-fotonya, terus kemudian kalau nggak dibayar semua akan dihubungi keluarga-keluarganya. Nah itu kan teror gitu. Dan pernah juga sampai mau diancam foto-foto yang intimnya akan disebarkan. Nah, ini juga ini akan harus kita respon ya. Itu sempat kita melakukan somasi pertama itu ke pasangannya. Kalau memang itu tidak ditindaklanjuti, maka kita akan langsung memproses ke proses hukum karena itu udah kejahatan gitu. Nah itu ya, terus kemudian ada beberapa ya penipuan juga ya dilakukan oleh orang lain memanfaatkan teman-teman disabilitas kayak gitu. Karena itu juga memang kayak misalnya ini di luar pinjol ya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual yang lain. Nah kayak gitu itu juga dialami teman-teman disabilitas gitu. Nah, kemarin kami menampingi kasus teman disabilitas intelektual. Kemudian dia mengalami perkosaan berkali-kali ya, disekap dalam satu apartemen. Terus kemudian dia nggak tahu bahwa itu perkosaan gitu kan. Nah, terus kemudian kita mencoba karena ibunya datang ke LBH Apik untuk minta pendampingan. Maka pada saat itu kita langsung berkoordinasi dengan Polres setempat dan security bahwa menurut informasi anak tersebut ada di apartemen tersebut gitu. Nah maka kita langsung meminta untuk si anaknya diselamatkan, diamankan gitu. Nah itu kasus yang seperti itu ada beberapa Kak gitu. Jadi memang harus terinformasi ya, teman-teman juga terinformasi terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu, sehingga kedepannya kalau mereka mengalami, mereka tahu oh ini bagian salah satu bentuk kesehatan seksual atau kekerasan terhadap perempuan yang memang nggak boleh ditolerir gitu. Nah seperti itu sih Kak. Jadi memang ada juga beberapa kasus juga ketika teman-teman disabilitas melaporkan kasusnya tidak diterima gitu. Nah tidak diterima tadi tuh karena dianggap keterangannya berubah-ubah, kemudian keterangan tidak dapat dipercaya dan dia dianggap belum cakap hukum gitu.
Nah, jadi harus ada pendamping gitu. Padahal dia udah dewasa misalnya ya, dan dia bisa mewakili dirinya kan nggak semua disabilitas itu nggak cakep hukum gitu. Jangan disamakan semuanya. Nah, iya Mbak ya. Nah, itu padahal dalam Undang-Undang TPKS juga jelas ya, keterangan satu korban, apalagi teman-teman disabilitas itu udah cukup ya. Udah cukup kuat gitu, ditambah lagi keterangan dari komunitas misalnya ahlinya atau siapalah gitu. Itu jelas di Undang-Undang TPKS. Jadi nggak boleh diragukan keterangan teman-teman disabilitas gitu. Si korban terutama ya. Iya, terutama korban gitu. Okay. Lalu apakah ini terkaitnya di Undang-Undang TPKS saja atau bagaimana dengan Undang-Undang ITE? Yes. Segala macam undang-undang ya. Yes. Sorry saya belum terlalu paham. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS itu jelas karena sudah ada mengatur terkait teman-teman disabilitas. Nah, kalau di Undang-Undang ITE ketika teman-teman mengalami kekerasan berbasis gender online, maka kita jangan mau masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Kita minta agar proses itu didorong ke Undang-Undang TPKS yang memang sudah jelas perlindungannya buat kita. Nah, kalaupun nanti kejahatan ada ancaman penyebaran foto dan video tadi itu bisa kita dorong di dalam Undang-Undang TPKS kayak gitu. Nah, kayak pinjol itu kan bukan tindak pidana kekerasan seksual ya Kak ya, tapi bisa menggunakan Undang-Undang ITE ya. Nah, itu bisa menggunakan Undang-Undang ITE karena nggak semua kekerasan berbasis gender online itu bagian dari kekerasan seksual gitu. Jadi nanti kita bisa lihat setiap kasus yang ada ancaman penyebaran, foto-foto dan lain-lainnya itu bisa menggunakan KSBE dalam Undang-Undang TPKS, menggunakan Undang-Undang TPKS ya karena bentuknya KSBE. Nah, kalau misalnya terkait dari ancaman pinjol dan lain-lainnya itu bisa melalui Undang-Undang ITE gitu yang bisa diproses gitu. Nah, ini berat ya kalau pinjol itu ya. Karena kan ancamannya itu serius ya Kak ya? Iya, apalagi kalau memang itu sudah misalnya terkait dengan pinjaman online gitu kan. Tadi Kak Uli bilang itu kita mengacu ke Undang-Undang ITE. Tapi pada saat debt collectornya sudah menggunakan kata-kata yang berbasis gender, pelacur gitu, apa mamanya apalah. Nah, itu bisa masuk ke TPKS karena dia sudah jadi bisa menyerang ketubuhan perempuannya gitu loh. Nah, tadi juga Kak Ulin kan juga sudah mengatakan ya bahwa otonomi atas tubuh diri sendiri juga ini jarang sekali diajarkan ke teman-teman perempuan penyandang disabilitas. Di sekolah pun kesehatan reproduksi itu hanya sekedar diselenggarakan saja tanpa dipenuhi aksesibilitasnya, seperti misalnya alat peraga gitu ya, praktek-praktek yang mengarah ke pengetahuan reproduksi itu apa gitu ya, itu tidak dimaksimalkan sehingga si anak ini pada saat besar pun dia tidak mengerti gitu loh. Kayak tadi kan ya oh ini tuh bentuk kejahatan gitu ya, apalagi boro-boro ya. Kesehatan reproduksi aja kadang-kadang cara manajemen haid itu kan sebetulnya wajib diajarkan kepada teman-teman perempuan. Tapi untuk teman perempuan disabilitas manajemen haid aja itu tidak diajarkan secara maksimum gitu. Lalu tadi terkait dengan peminggiran teman-teman perempuan yang akhirnya dia minim perhatian. Nah, pada saat dia bertemu dengan orang yang terlihat memperhatikan dia lebih, ya kan akan beda gitu dengan orang-orang yang perempuan pada umumnya yang memang sudah diedukasi dengan baik gitu ya, terus sering bertemu dengan lawan jenis gitu ya. Dia akan merasakan hal yang lebih berbeda, sehingga itu disitulah letak kerentanan dia untuk mendapatkan kejahatan seksual. Oke. Nah, untuk teman-teman dari HWDI sendiri, Mbak, adakah yang dilakukan untuk pencegahan kejahatan cyber berbasis gender ini? Atau mungkin kolaborasi dengan LBH Apik? Iya, kita udah lamanya bekerja sama dengan LBH Apik, terus kita juga mengadakan pelatihan pararegal sehingga teman-teman juga karena gini saya juga lupa mention tadi ya, di TPKS ini juga ada hal-hal yang baru yang kita perkenalkan dari teman-teman disabilitas yang itu juga memang upaya kami. Jadi di peraturan turunannya pun kita coba masukkan 4 hal yang paling
yang sangat berkaitan erat dengan perempuan penyandang disabilitas ya, selain hal-hal yang lainnya ya, tapi yang 4 ini adalah penilaian personal, aksesibilitas, reasonable accommodation, dan pendamping disabilitas. Nah, penilaian personal kalau di PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, ini disebutkan bahwa itu dilakukan oleh ahli gitu ya. Tapi di turunan TPKS ini kita mau coba dorong bahwa ahli ini hanya pelengkap gitu. Informan utamanya harus penyandang disabilitasnya itu, korban disabilitas itu sendiri. Contoh ya, Kauli waktu pertama kali lahir yang menyatakan perempuan itu ke kesehatan, memang pihak kesehatan. Tapi setelah itu kan Kauli bisa bilang, saya perempuan, nggak perlu lagi ke rumah sakit kan? Sama, disabilitas juga begitu. Pada saat dia mengalami gangguan penglihatan, ini apa ya? Kan nggak tahu. Tapi pada saat sudah divonis oleh didiagnosa oleh rumah sakit kan dia bisa bilang, saya tunanetra, kebutuhan saya ini, gitu kan? Saya perempuan, kebutuhan saya ini, gitu ya. Jadi dia harus ditempatkan sebagai informan utama. Kalau dia tidak bisa, tapi ada juga kan teman-teman disabilitas perempuan yang tidak bisa speak up untuk itu. Dia nggak tahu dia disabilitasnya apa, dia nggak tahu kebutuhan dia apa. Ada keluarga, ada forum pengada layanan, ada organisasi disabilitas, ada expert disabilitas yang itu harus ditempatkan di tempat kedua. Kalau itu semua tidak ada, baru memang ahli itu hanya pelengkap atau yang sudah emang harus secara medis harus diverifikasi baru gitu. Jadi tapi jangan ujuk-ujuk langsung ahli medis gitu. Karena bagi kami penyandang disabilitas yang mengerti tentang disabilitas itu adalah ahli juga. Mereka adalah tenaga ahli, hanya saja mereka bukan dikatakan non medis ya, tenaga ahli non medis. Itu harus bisa diterima dan ini masih perjuangan kita. Aksesibilitas ini sebetulnya udah lama ya, isu lama, tapi sampai sekarang pun masih banyak yang nggak mengerti karena pada saat pengadaannya tidak pernah mengkonsultasikan dengan pengguna. Aksesibilitas itu bersifat baku, ada tidak ada penyandang disabilitas harus ada, ukurannya juga ada standarnya gitu ya. Jadi jangan dirubah-rubah, jangan dikurang-kurangin gitu ya, karena itu jadi sia-sia. Lalu reasonable accommodation itu tadi akomodasi yang layak ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing ragam disabilitas. Dia tidak bersifat baku. Contohnya ada teman-teman tuli yang butuh juru bahasa isyarat, ada juga teman-teman tuli yang tidak butuh juru bahasa isyarat. Dia butuhnya mungkin tertulis atau dia butuhnya mungkin bahasa ibu, orang yang dekat dengan dia nggak ngerti sistem isyarat bahasa Indonesia maupun dia nggak mengerti Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia, tapi dia mengertinya bahasa ibu yang teman-teman yang sehari-hari mungkin lebih tahu cara komunikasi sama dia gitu. Itu yang kita butuh pendamping disabilitas untuk mengetahui kebutuhan dia apa. Lalu yang terakhir ada yaitu pendamping disabilitas ini yang kita juga masih perjuangkan agar pendamping disabilitas tetap harus bisa mendampingi walaupun dia tidak tersertifikasi. Berbeda dengan teman-teman misalnya penegak hukum, pemberi bantuan hukum ataupun pengacara, mereka itu ada sekolahnya, ada pelatihannya. Kalau disabilitas itu sekolahnya seumur hidup dia. Itu expertise dia. Nggak akan ada yang bisa menggantikan pengalaman kehidupan dia berada di situasi disabilitas kecuali dia sendiri gitu. Wow. Advokasi yang masih panjang. Ya. Nah kalau Karina sendiri di bidang advokasi ini sudah dari tahun berapa atau berapa lama? Aku dari mulai nggak ngerti apa itu gender. Dari tahun 9, dari HWD umur 1 tahun. Wow. Baik, Karina, apa yang menjadi harapan Karina sebagai pribadi maupun secara organisasi untuk HWDI agar SBG ini tidak terjadi lagi bagi perempuan-perempuan penyandang disabilitas? Prinsip utama, korban harus terlindungi. Itu setuju ya. Apapun kondisi dia, apapun bentuk dia, apapun paham yang dia miliki,
apapun disabilitas yang dia miliki itu harus terlindungi. Tidak ada toleransi untuk kejahatan seksual, dan pada saat memang ingin melindungi korban dengan perempuan dengan disabilitas harus menghadirkan yaitu tadi aksesibilitas, reasonable accommodation, penilaian personal yang baik, dan juga pendamping disabilitas agar dalam proses peradilan itu mereka bisa setara untuk mencapai keadilan hukum. Ingat bahwa adil itu tidak harus sama, tapi dia harus setara. Ya, ada perlakuan yang khusus atau berbeda. Saya nggak terlalu suka menggunakan kata khusus, tapi memang harus beda agar bisa sama hasilnya. Gitu. Jadi bukan juga privilege, bukan juga satu karena kasihan, tapi memang harus dilakukan sehingga percepatan untuk pencapaian keadilan itu sama dengan yang non disabilitas. Dan kami harapkan juga teman-teman perempuan penyandang disabilitas, ayo lebih banyak lagi diskusi gitu ya, lebih banyak mengetahui lagi tentang hak-haknya, dan terutama untuk orang tua yang memiliki anak dengan perempuan dengan disabilitas, beri pemahaman, beri kebebasan atas otonomi dirinya gitu ya, dan juga pendidikan dasar yang memang benar-benar bisa dimengerti oleh masing-masing ragam disabilitas. Kak Uli, apa yang menjadi harapan Kak Uli agar KSBG ini bisa terminimalisir, terutamanya di Indonesia, khususnya di Jakarta? Pertanyaannya berat banget ya. Wow. Habis mendengarkan tadi pencerahan dari Kak Rina ya, terus dapat pertanyaan ini. Ya saya sampai tadi ini ya, mendengarkan Kak Rina tadi, benar juga ya, perjuangannya itu nggak gampang gitu, panjang, advokasinya pasti masih sangat panjang ya. Karena kalau misalnya kita sudah selesai dengan diri kita, belum tentu orang lain selesai juga gitu. Nah selesai di HWDI misalnya, kasus-kasus penanganan, teman-teman dilatih, mendapatkan pengetahuan pendampingan, terus implementasinya di lapangan juga berat gitu kan. Karena teman-teman APH misalnya belum mendapatkan pencerahan dari Kak Rina Tentang belum mendapatkan perspektif ya. tentang teman-teman disabilitas. Nah ini kan penting ya, pengetahuan tentang disabilitas ini kan bukan untuk teman-teman non yang disabilitas aja, tapi untuk teman-teman non disabilitas juga penting pengetahuan ini agar kita juga punya perspektif yang sama, tujuan yang sama, perjuangannya juga jadi sama gitu. Jadi bukan hanya lo ini kan untuk isu disabilitas, gua kan enggak gitu kan. Jadi kita nggak bisa egois kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama memperjuangkan sesuatu itu harus bareng-bareng gitu. Misalnya kalau terkait dengan akomodasi layak, ya ini perjuangan sama-sama gitu. Perjuangan kita semua bahwa ini harus menjadi isu bersama ya Kak ya, menjadi gerakan bersama gitu. Sehingga jangan ada satu orang pun perempuan yang ditinggalkan. Karena kita sama ini, gitu saling berkaitan, saling mendukung gitu, sehingga nanti kita sama-sama nih majunya, jangan sampai ada yang di belakang gitu. Nah tadi kalau melihat dengan situasi KBGS, Undang-Undang TPKS udah berjalan ya, hampir setahun berjalan gitu. Nah ini harapan kita memang undang-undang ini bisa mengakomodir ya, menjadi payung hukum ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual yang memang tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang yang lama gitu, aturan hukum yang lama. Maka ini kita berharap banget, karena ini udah bisa mengakomodir terkait dengan korban-korban misalnya teman-teman disabilitas ya, penyandang disabilitas. Nah ini tadi saya sampaikan dari awal ya, keterangannya sama gitu. Jadi nggak ada yang berbeda gitu, dan harus dipercaya. Nah dengan ada undang-undang ini kita berharap juga implementasinya juga sesuai gitu, di lapangan seperti apa, terus aparat penegak hukumnya juga seperti apa. Aku setuju banget tadi kakak bilang, kalau misalnya ada di undang-undang itu ada terkait dengan sertifikasi ya Kak untuk pendamping, itu juga akhirnya mengkecilkan kita sebenarnya ya. Karena hanya orang yang tersertifikasi yang bisa melakukan pendampingan. Sementara banyak nih teman-teman pendamping yang nggak tersertifikasi, tapi dia melakukan pendampingan, kerja yang nyata, yang sama gitu. Jangan sampai ketika dia melakukan pendampingan dia nggak bisa. Itu jadi kayak mengkotak-kotakkan kita sebagai pendamping gitu. Ini mungkin bisa jadi catatan bersama, PR bersama juga untuk bisa mendiskusikan hal itu gitu. Nah itu sih Kak, kita berharapnya kasus-kasus KBGS, kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini
bisa kasus kekerasan berbasis gender ini bisa ini ya berangsur-angsur bisa diminimalisir dengan aturan hukum yang baik, dengan aparat penegak hukum yang baik, dengan masyarakat yang saling mendukung tuh. Nah, kita berharap seperti itu sehingga sistem hukum yang tadi yang kita obrolin itu bisa tercipta gitu, saling mendukung, terus kemudian saling mengisi. Nah, berharapnya ketika itu berjalan dengan baik, maka tidak terjadi kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini bisa berkurang dan diminimalisir gitu. Itu harapan kita harapannya semua. sih, iya, harapan kita semua. Oke. Walaupun mungkin pelaksanaannya ya lebih panjang lagi nanti nih Karina. Pasti. Makin panjang lagi. Makanya tadi dukungan bersama-sama ya, karena advokasi ini nggak bisa dilakukan hanya satu orang, tapi harus bersama-sama. Satu organisasi enggak. Ini isu bersama, maka kita harus saling mendukung bahwa ini menjadi gerakan kita, gitu. Jadi gerakan bersama. Nah, ini momen 16 Hari HKTP momen ini kita manfaatkan untuk sosialisasi seperti ini kan Kak ya. Jadi masyarakat juga paham, oh iya ternyata ada peringatan 16 Hari HKTP ya. Di dalamnya yaitu tadi tersampaikan juga informasi terkait dengan kekerasan berbasis gender tadi gitu. Ketika teman-teman mengalami kekerasan berbasis gender, tahu nih mau kemana, alurnya seperti apa gitu. Tonton terus di podcast HWDI. Terima kasih banyak Karina dan Kak Uli untuk kesempatannya, untuk informasinya. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua masyarakat Indonesia agar bisa lebih aware lagi dan sama-sama punya semangat nih supaya bisa bergerak bersama agar tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Baiklah sahabat HWDI, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen podcast kami. Sampai jumpa.